semua semangat? Semangat. Oke, sore ini Mas artis sudah siap belum? Sudah. Udah ya, oke. Udah dari jam berapa tadi ya udah siap dulu? Dari kemarin malam. Dari subuh, dari kemarin malam tuh gak tidur tuh sampeannya. Nanti malam bisa tidur. Sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul bareng untuk membuka acara Arisan Exhibition. Tangan dulu toh. Arisan Exhibition. Exhibition kok diarisanin gitu ya. Itu gimana sih konsepnya Mas Dan? Sini tuh Mas Dan. Kasih tahu dong. Oke ya, panjang ya. Gimana itu? Katanya SSW ya, Semarang Sketch Walk. Komunitas sketcher paling keren lah Semarang ya. Nah, komunitas sketcher di Semarang yang sudah kemana-mana nih, karyanya juga di mana-mana ya, dari para anggotanya mengadakan arisan exhibition semacam mendorong para anggota komunitas untuk berani untuk berpameran solo, nggak Jogja ya, solo semuanya. Nah, berpameran tinggal di sini. Tantangan ini dijawab dan salah satunya yang kena giliran pertama, yang ini agak mencurigakan nih giliran pertama itu ya, iya nggak? Nah, yang giliran pertama adalah kita sambut orangnya Mas Corak-Corak Desa. Selamat datang. Mic-nya mana sih? Itu mic. Pak Mike, panggil Pak Mike. Panggil Pak Mike. Ya, oke. Mas Desa, gimana rasanya nih? Cek, belum. Mas Oki. Boleh, Boleh sambil duduk ya? saya dihukum kalau berdiri ya. Satu. Sambil gambar juga nggak apa-apa. Oke, Mas Desa ini seperti kita semua tahu ya, ada Instagramnya yaitu Corak-Corak Desa, mana sering sekali hype banget ya ini artnya, memukau gitu setiap suasana momen apa itu kita mesti nunggu ini Desa ngeluarin apaan ya gitu ya, seperti itu. So kreatif lah gitu ya. So Mas Desa silakan. Gimana rasanya berpameran beliau saat ini? Asin, manis. Asin, manis, gado-gado, apa gimana? Selamat datang kepada Bapak Krisna Wadian. Pertama saya ucapkan. Ina. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir ya, buat Mbak Iren yang menjadi moderator, buat Mas Doni selaku tuan rumah yang tempatnya nyaman untuk di rumah kita sendiri. Terus ada Mas Harim dari ketua Polkai sebetulnya berdiri SSW juga lah, Mas Harim total football di komunitas ini, senior saya banyak pelajar juga. Terus ada Pak Mike, ini senior saya juga, ilmunya banyak, cuma saya belum serap semua. Ada Mas Vito juga nih, yang behind the scene di semua komunitas Semarang, hampir semua sentuhan kameranya, melalang buana di sosial media. Ada Moki, ada Ade, ada Anda, kita masih tawarin. Oh, Pak Mike juga tadi udah disebut Jawa. Terima kasih. Di kondisi pandemi ini, jadi kita yang lainnya di itu apa Mas Taat apa Tandok kanan harusnya kita pakai facial, harusnya kita jaga jarak antar moderator, kita semua protokol COVID. Luar biasa, Semarang Sketchwalk saya join itu tahun 2019. Saya ditemukan oleh Mas Bapak sama Mas Ari. Dibuang ya Mas. Dulu lagi ngemper di sendiri, dulu saya tuh sketchwalk, sketcher sendirian. Solo sketcher ya. Tapi di Semarang. Jadi saya nyeker sendirian tuh. Ditemukan Mas Batas sama Mas Ari. Terus hebatnya yang terkena di saya itu adalah waktu itu ada Om Vito juga ya. Om Vito tuh udah dengan foto-fotonya korenya masih jadi. 2019 bulan Februari tanggal 17 hari Minggu, saya masih ingat waktu itu Teko Deko. Jadi saya itu memorable-nya saya simpan di paling depan.
di karyanya sini ada ya? Di karyanya sini di pameran, karena itu adalah titik awal saya masuk komunitas. Pada awalnya saya tuh masuk Semarang 2014-2015. Saya udah nyeket ya, belum punya Instagram kan. Nyeket sendiri ya. Saya sangat berhati-hati untuk masuk komunitas karena saya tidak tahu orangnya siapa aja. Dulu banyak sekali komunitas di Semarang yang saya tahu, salah satunya ada komunitas ABC lah. Mas Ari, Mas Doni yang saya tahu, terus Pak Gugwi, Mas Atas, itu udah saya follow di Instagram. Dan saya follow. Saya melihat karya-karya mereka gitu. Karena kan para senior itu udah terinterchange dengan senior yang di Jakarta lah gitu ya. 2019 saya nyeket di Teko Deko. Waktu itu saya ngelihat iklannya, posternya SSW nyeket Teko Deko gitu. Saya coba, tapi saya nggak berani deketin mereka karena saya pemalu. Itu saya pemalu, aslinya pemalu. Setelah kenal malu-maluin. Terus saya melihat Mas Ari, Pak Gugwi, Pak Aryo waktu itu nyeket. Wah, saya langsung tutup pusket saya. Karena sejatinya saya tuh penikmat garisan tangan orang lain. Kadang-kadang nggak tahu, mungkin sama-sama yang lain. Jadi kalau melihat garisan tangan orang lain dengan karakter yang berbeda itu menurut saya sesuatu hal yang seksi. Jadi saya seperti melihat karakternya Mas Krisna gitu ya, Mas Ademar, itu sesuatu yang seksi. Karena tidak bisa disamain satu sama lain. Beda aja punya keluar karakter sendiri antara otak, mata, dan tangan itu. Yang saya belum pernah lihat adalah sketsanya Omoki sama Omito. Saya tunggu-tunggu nggak pernah ada. Ternyata mereka tuh fotografer. Nah 2019 saya join, diajak sama Mas Ari gabung gitu ya. Tapi belum diajak Polcai karena Mas Ari sangat selektif. Polcai belum diajak. Dia belum watercolor gitu. Kita diajak lagi, pelan-pelan banget gitu. Lama-lama begitu saya udah keluarin Sakura, Mas Ari lihat lagi belum ngajakin ke Polcai. Pas ngeliat baru diajakin sama Mas Ari setelah dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi saya dilihat sama Mas Ari itu kemungkinan antara 5 sampai 5 bulanan. 5 bulanan baru yaudah ikut Polcai katanya gitu. Apalagi nggak tahu, sekarang mungkin belum lulus gitu. Saya nggak ngerti ada ujian apa enggak. Cuman waktu itu akhirnya Mas Ari ngajak Polcai, habis itu kita main watercolor, ketemulah Mas Doni dan sebagainya. Gitu. Nah, yang menarik itu adalah SSW sekarang ada arisan gitu. Saya tidak diajak berebut, tiba-tiba ada pengumuman pojokan saya nomor 1 gitu. Sampai sekarang itu menjadi misteri. Saya tanya fotonya ke Mas Krisna nggak ada. Ke Omoki katanya beneran, tapi jejaknya tidak ada. Tapi biarlah gitu. Is writer gitu. Jadi udah tertulis gitu. Seminggu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Seminggu. Pameran tunggal. Ini breakthrough banget. Jadi pameran tunggal menurut saya itu adalah pameran yang sangat dicita-citakan oleh seorang seniman, baik seorang fotografer atau skater atau pelukis atau pemusik gitu. Pameran tunggalnya adalah dengan konser. Jadi setiap seniman itu pengen bukan menunjukin, tapi mengapresiasikan karyanya lah. Nah, saya sempat bingung, gila ini sebuah kesakralan pameran tunggal dijadikan arisan. Wow gitu ya. Ini pembahasan macam apa gitu pada saat teman-teman ngumpul gitu. Arisan. Terus yang bikin logonya Mas Krisna gitu kan. Arisan ada UFO. Saya bingung, tambah bingung. Arisan huruf I-nya yang disorot menjadi pintu. Makin bingung saya. Artinya nggak tahu Mas Krisna juga memiliki ide kenapa UFO juga, mungkin apakah ini memang idenya dari luar angkasa, bion atau apa, saya nggak ngerti gitu. Tapi luar biasanya gini, big truth. Sebuah terobosan itu pasti ada like and dislike menurut saya. Jadi ngapain saya pikir dislike-nya? Ya saya pikir like-nya aja. Pasti akan ada resistensi gitu. Sama tangan. Pasti ada resistensi.
resistensi terjadi adalah dari beberapa seniman yang udah ngumpulin karya dan siap mau pameran tunggal, tiba-tiba jebret XSW Arisa. Terus effort saya yang selama ini berbulan-bulan saya menyiapkan karya mau pameran tunggal, ini gimana? Itu adalah kesakralan menurut saya. Tapi berikutnya adalah bahwa sesuatu hal kalau dilihat secara sistem dan renyah, kita punya rumah sendiri di Tanduk. Tanduk itu menurut saya udah kayak rumah sendiri, betul. Jadi kenapa kita nggak bekerja sama gitu ya dengan Tanduk? Fasilitas sudah ada. Terus semua saya lihat teman-teman skater, seniman di Semarang punya fanbase masing-masing gitu ya. Even nggak punya fanbase, punya temannya masing-masing, atau nggak punya teman misalnya punya saudara lah gitu. Kalau yang nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, cari keluarga dulu. Keluarga dulu. Aku 3 tahun ya. Tolong bisu dulu 2 orang itu. Nah, jadi ada like and dislike dan saya selalu nyari yang like-nya. Tidak mengabaikan dislike-nya, tapi saya membalikan bagaimana dislike ini disukai. Alhasil seminggu saya berpikir bagaimana bisa yang saya lakukan adalah mendata karya. Kira-kira karya apa sih? Dan saya bukan berani untuk maju, tapi kalau mundur pun saya belum tentu lebih baik sebenarnya. Jadi maju gitu. Saya mundur sebulan 2 bulan sama aja gitu, sama aja. Di belakang udah tembok Yang ya, terjadi. mundur gitu ya. Nah, udahlah maju lah. Iya, maju. Jadi tata kelolanya saya identifikasi karya. Kira-kira yang mana yang layak. Beberapa ada yang nggak saya panjang padahal. Kalau mau dipajang mungkin penuh nih jadi wallpaper. Karena saya kecil-kecil karyanya, kecil-kecil. Ini saya pilih ya. Saya pilih yang saya fokuskan adalah dibalik. Jadi biasanya seorang seniman itu untuk membuat sebuah pameran tunggal, dia memiliki tema yang mengakar dari bawah dan tumbuh, sehingga buahnya bisa dipetik sama audiens gitu. Yang terjadi, konsepsi saya berpikir adalah saya pilih buah-buah mana yang saya akan sajikan. Nah, bagaimana saya menata kemasannya? Saya mau taruh di gerobak macam apa? Kalau Mas Ade kan ada gerobak itu ya di sepedanya. Kurang lebih konsepsi berpikir saya dibalik. Kalau saya berpikir mencari akar benihnya dan akan menjadi buah apa, nggak cukup dalam waktu seminggu. Jadi yang saya pilih ada buah-buah dari karya saya yang kira-kira inline design itu seperti apa gitu. Akhirnya saya pilih. Nah, packaging apa dan kemasan yang seperti apa. Akhirnya setelah perenungan, skala mata lah yang saya pilih. Skala mata. Sebenarnya skala mata itu adalah wujud dari ketidakpercayaan diri saya, tetapi saya sampaikan secara poetik lah. Tunggu dulu sebentar, tahan skala matanya. Oke. Kita mau dengar sambutan dulu ya dari Oke. dari tuan rumah dan ketua dulu. Siap. Setelah itu baru jelasin sekalian bertanya jawab pertanyaan. Baik, baik. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya. Pas itu di sini aja nggak apa-apa deh. Berikutnya sambutan dari Mas wakil SSW siapa ya? Mas Ari. Mas Ari. Iya. Monggo Mas Ari. Silakan, Mas Ari. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya tentang sampiran ya dari Pak Ratna saat ini yang terapi dan mungkin macet jalan. Sebetulnya ini langkah kita ini merupakan langkah pemikiran bersama terkait dengan kehidupan tersebut, bagaimana caranya kita menyiasati atau mengatasi ini bahwa sebetulnya kita berkarya bisa mengatasi hubungan dalam yang saat ini yang terjadi oleh seluruh masyarakat dunia. Artinya bahwasanya kita bisa berkarya dengan cara kita sendiri, dengan protokol kesehatan, arisan karya dari LSD baru pertama ya di Indonesia
mungkin juga di dunia juga ya, kalau kita berolahraga tunggal dalam masa pandemi ini dengan aman. Dan kebetulan ini yang dapat campur itu Mas Isam. Sebetulnya saya tidak menemukan Mas Isam itu tidak hilang. Artinya bahwa kita kebetulan saja saya Mas Soni masyarakat ketemu dengan Mas Isam saat itu memang dia dari pertama kalian sesuatu yang menarik dari tulisan tangan yang mungkin punya karakter sendiri. Kemudian tadinya kan ternyata kalau Mas Isam itu seorang skater, saya kira seorang artisnya terlalu. Waktu itu main di Belanda ya kalau nggak salah. Kita sempat teman-teman Mas Isam. Padahal ini bahasa saya. Siapa? Artinya memang dari awal kita sudah tahu dan bahwa karya-karya Mas Isam itu baik dari mati, waktu yang lain dari yang lain. Dan memang saya mengingatkan bahwa beda itu baik, tapi yang paling baik itu pasti yang beda. Dan selamat berpameran, sekaligus juga selamat Mas Isam akan mewarnai servis kasus konten Kota Semarang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni memberikan sambutan tepat sebagai tuan rumah. Tuan rumahnya nih ya. Pak nutupi. Selamat sore semuanya. sore. Terima kasih atas yang tahu ya. Mungkin singkat saja nanti biar nggak terlalu lama. Soalnya aku Tadi tanggal senang banget ada teman-teman pameran di sini. Benar memang dari kata ini teman-teman semakin memotivasi, mungkin paling inspirasi dengan cara caranya. Dengan ini terus berkarya. Teman-teman yang lain yang juga belum pernah berkarya, belum pernah pameran juga akan terbantu dengan adanya. Dari itu buat Mas Isam selamat, sukses. Saya keren-keren. Terima kasih. Selamat sore. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang Mas Rizko, silakan Mas Desal. Siapkan pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Ya, selamat sore. Halo, kembali lagi bersama saya. Jadi kalau kata Mas Ari, saya ingat awal-awal pada saat kumpul SSB, kirain SSB itu untuk seorang pejabat. Itu wali kota Tangerang saya dulu. Kalau kamu, itu yang dari Partis itu Mas Krisna. Itu. Gimana, Mbak Iren? Ya. Oke Mas, Artis sekarang jelasin nih, kenapa skala mata gitu. Skala mata tuh apaan sih gitu. Ada yang mau bertanya-tanya nggak sih itu skala mata apaan gitu? Ya. Kalau dia tahu semua, kecuali aku. Enggak? Enggak mau tanya? Oh. Hah? Ya udah, jelasin deh Mas, apa itu skala mata, gimana? Seperti apa maksudnya? Skala mata itu adalah wujud ketidakpercaya dirian saya sebetulnya. Tetapi saya segala sesuatu itu harus saya sampaikan secara poetik. Harus dari referensi yang poetik. Skala mata itu adalah kalau kita melihat periode seorang, menurut saya ya, seorang sketcher, seorang seniman. Jadi nanti kalau dibaca di paling depan itu adalah penjelasan bahwa tentang skala mata. Skala mata adalah menurut saya itu adalah dimensi pola mata kita yang bisa menangkap objek, dan itu adalah di wilayah ruang keteknikan, sebenarnya keteknisan. Jadi di dalam pameran ini saya tidak berbicara tentang semiotik dan skemata. Jadi nggak berbicara tentang sebuah drama karena selamat datang Pak Gundri. Monggo Pak Pinarap Pak. Monggo Pak Pinarap Pak. Selamat datang Pak Gundri. Ini
Dulu saya derdek Pak, melihat Pak Gungwi nyeket itu saya tutup buku saya. Karena 3 tahun sebelumnya saya udah follow Instagramnya dan followernya luar biasa. Bahkan Pak Gungwi itu yang saya ngidolain seorang skater bule namanya Paul Houston. Bayangin kita ngidolain orang bule namanya Paul Houston. Tiba-tiba Paul Houston itu komen ke Pak Gungwi. Berarti lebih idola gitu. Lebih idola Pak Gungwi. Dulu waktu pertama kali Pak ini cerita 2019 17 Februari ketemu Pak Gungwi lagi ngeket. Wah itu kayak ketemu artis. Terus Pak Agung tuh melihat saya mungkin seperti masih mahasiswa. Treatmentnya pada saat menyapa saya seperti ke mahasiswa. Oh, kuliah di mana? Oh, saya dari Bandung. Untuk saya diselamatkan sama Ibu Sari. Ibu Sari nyelamatkan saya. Kan Mas Desat ya? Ya iya Bu. Pak Agung langsung curiga. Kok kenal? Wah aku kan audio. Galak langsung Bang. Kok kenal? Ada project. Nah baru Pak setelah itu Pak Gungwi tidak menganggap saya sebagai mahasiswa lagi. Gitu. Masa sih? Panggil sebagai anak TK ya. Luar biasa. Dulu deg saya ngeliat awal gitu. Jadi 17 Februari 2019 saya masih ingat. Terus karya saya pajang di situ. Pada saat itu saya cuma dapat struktur Eko-Deko dan saya lanjut di rumah sebenarnya. Jadi kalau on the spot. Lebih honest karena saya harus gitu ya. Pada saat itu saya sering dikasih masukan, nggak diomelin. Mas Ari nggak pernah ngomelin, cuman yang penting shadingnya dapat katanya. Jadi keburu ditinggal gitu. Banyak sekali masukan buat saya. Oke, karena Pak Agung tadi saya balik flashback tadi. Iya, skala mata lagi ya. Tentang skala mata. Jadi sekali lagi skala mata itu tentang ketidakpercayaan dirian saya. Jadi saya harus merendahkan tentang apa yang saya pamerkan. Skala mata itu adalah cara pandang kita menangkap sebuah objek. Mata kita tuh berskala. Nah saya hanya bermain di ruang itu. Jadi dalam pameran ini saya nggak main semiotik dan skemata yang penuh penalaran. Kalau di situ saya bilang sebuah skemata yang nilai ganggu, bahkan gambar itu bisa diinterpretasikan oleh audiensnya seluas lautan, sedalam lautan. Bahkan orang-orang yang melihat sebuah objek itu bisa tenggelam, bahkan tersesat. Itu yang mengerikan. Kalau di skala mata itu karya-karya saya lugas gitu. Lugas, orang melihatnya sudah jelas objeknya itu. Pendekatannya adalah permainan di otak aja, otak sama mata, mengejau ilusi optik dan sebagainya. Itu yang saya mainkan. Karena menurut saya cukup menyenangi gitu di wilayah permainan skala yang mempermainkan mata dan otak. Baik dari komposisi, terus main spektrum warna, itu saya senang di wilayah itu. Dan the way of thing-nya mungkin saya mengambil dari Walt Disney. Mind mapping-nya Walt Disney itu kalau disederhanakan itu, ternyata ini kalau sekarang Mas Joko nggak ada ya, Mas Joko Susilo, saya pernah nanya sama beliau, Mas, kamu kan seorang seniman yang masuk industrial, di mana setiap hari itu kamu harus mengeluarkan karya dengan unsur semiotik dan pesan di dalam. Seperti apa sih pola pikirnya? Dan ternyata sama, pola pikirnya menjawab sama. Cuman pemanfaatannya yang berbeda. Jadi kalau diibaratkan ada sebuah kata atau subjek A gitu, itu ibaratnya sebuah tangkai pohon yang ke atas. Nah, tangkai-tangkai itu banyak, itu diibaratkan adalah pola pikir yang dimana orang mainstream, orang kebanyakan pasti berkata itu tangkai. Jadi memikirkan garis besarnya. Nah, di dalam tangkai itu sebetulnya ada ranting-ranting buah. Nah, buah itu yang saya ambil kira-kira yang fit terhadap momen ini apa. Jadi memang sebuah karya saya itu pasti melalui konsepsi. Jadi saya tulis antara ruang, kekinian dan sebagainya, kira-kira message-nya pesan. Jika buahnya tidak sesuai dengan kekinian, tidak sesuai dengan pesan, misalnya apa? Halo. Selamat datang Mas Tata. Selamat datang Mas Tata. Ya, Jadi
sekarang monggo Mas Tatas yang menemukan saya di Ampera. Saya sendiri minta maaf. Ya Mas Tatas itu luar biasa. Saya sebutnya welcoming attitude ya. Dia punya attitude yang luar biasa terhadap saya. Saya merasa tamu pada saat itu. Saya glotoran sendiri waktu itu di depan teko-teko. Mas Tatas tuh lagi neduh sebetulnya, lagi berteduh ya. Orang Semarang tuh udah tahu bagaimana posisinya Cat yang pasti jam segini masih teduh gitu kan. Saya belum tahu karena newbie. Jadi balik mobil pasti itu panas, sudah tahu pada saat jam 10-11 itu masih panas. Welcoming attitude dari seorang Mas Tatas itu beliau nemenin saya glosor di bawah kertasnya itu. Thank you very much Mas Tatas. Itu welcoming attitude yang kiranya saya tidak temuin di kota lain. Semarang punya itu luar biasa. Habis itu tidak hanya Mas Tatas, Mas Doni sama Mas Ari seolah ikut. Yuk kita sambut anak baru ini gitu. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan buat SSW. Itu saya merasa hangat gitu, merasa diterima gitu, diterima. Keluarga baru ya. Hah? Sebagai keluarga. Saya oh gila ini. Ternyata mereka tuh master gitu ya dalam mendekat. Cuman Pak Guru yang nggak deketin saya, karena pakai tripod gitu. Terus ditemenin ibu. Dan masih marah mungkin sama saya. Yang ibu gitu. Siapa? Suara panas ya. Luar biasa. Jadi itu terekam sekali Pak momen itu saya minta selfie itu saya bukan bluffing, bukan apa, karena jauh sebelum itu Pak Roy saya udah ngikutin Instagram Mas Tatas, Mas Ali sama Pak Agung. Pak Agung saya ikutin luar biasa. Nah kembali lagi ke skala mata. Jadi kira-kira skala mata saya hanya bermain objek situ, tidak berat, semiotiknya tidak ada. Pesan itu paling kalau ada pertanyaan hanya ada 2-3 pilihan dan pasti audien mungkin ini itu aja main di situ. Karena efek wow-nya tadi saya mengambil buah yang tidak dipikirkan oleh orang lain kira-kira ini. Contohnya di karya terbaru itu ada Muhammad Hatta dan Bung Karno gitu. Pada saat itu Yang momen 17 apa ya? momen 17-an, jadi saya selalu mencoba momentum. Kalau ada suatu peringatan apa, saya coba dengan berkarya kira-kira apa sih yang bikin seru. Muhammad Hatta dan Bung Karno kalau di skate manual tuh itu udah biasa. Saya nggak pengen, saya mencari coba kolaborasi dengan hal yang lain dan memberikan efek wow di belakang. Jadi Muhammad Hatta saya bikin itu dengan sengaja, saya bikin timelapse-nya lama sehingga itu memfilter fanbase saya melihat sesungguhnya apa tidak. Jadi kalau yang nggak benar-benar ngikutin saya, dia akan bilang itu video tutorial biasa. Banyak komen yang suka, makasih ya video tutorial biasa. Tapi banyak yang menemukan wow efeknya di belakang pada saat saya menggunting siluet Bung Karno. Sebenarnya pengen lebih dramatis, cuman waktunya lebih lama gitu ya. Tadinya saya nggak pengen menggunting, jadi saya pengen melipet-lipet, tapi terlalu lama gitu. Akhirnya saya decoy, istilahnya decoy itu saya kecoh lewat video, seolah-olah saya meremet si kertas gitu ya. Jadi si audien tuh ini ngapain sih besok? Judulnya Bung Karno, tapi yang digambar Bung Hatta. Bung Karnonya mana? Itu yang terjadi, itu yang saya mainkan di karya yang itu. Terus saya lipat, saya dulu tuh saya zat, ternyata siluet Bung Karno itu. Jadi kombinasi itu yang paling saya suka. Terus saya nanti untuk next event saya bikin lagi apa? Di sini pun kemarin saya ada sebuah ide ya Mas Doni gitu, Mas Doni. Cuma saya tidak cukup waktu untuk mendeskripsikan, mungkin next. Jadi saya pengen bikin seni instalasi kemarin itu bikin portrait drawing dengan menggunakan lakban, flying gitu. Jadi lakban bentuknya Mona Lisa. Hype juga ya, selotip gitu ya. Gitu. Jadi saya mau bikin Jadi orang harus selotip gitu ya. Solutif. Ya itu. Tekniknya itu Butega. Cuman sayang belum bisa ditampilkan di sini, mohon maaf. Karena itu butuh effort, seminggu saya tidak cukup. Walaupun patternnya sudah jadi ya maksudnya. Cuman ya mohon maaf. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita yang lain? Iya, boleh. Ada pertanyaan dari audiens mungkin? Karena ini jenisnya artist talk ya, jadi apa mau dibuka dulu atau gimana Mas? Ini artist talk ya, berarti ya? Oh, Oke, mau kalau ditanya mungkin. Karya yang
Ada. Karya on the spot saya paling cepat itu adalah kelenteng tai kasih, dan itu laku. Guys, bawa itu laku. Jadi nggak bisa dipamerin Mas Niko. Ya, jadi kadang-kadang itu saya bingung ya. Ternyata ada beberapa respon orang, spontanitas itu lebih dihargai daripada kerapihan. Saya juga bingung, ini misteri ya. Saya belum tangkap sih sebenarnya. Saya itu nyeket itu di samping Mas Tatas kalau nggak salah. Terus saya pindah panas sampingnya Nata Tampan ke dari Mas Tatas kalau nggak salah. Yang apa? Yang kelenteng saya kasih, jadi cepet lah. Oh iya. Itu cepet dan saya tidak berharap Sama laku. Mas Nanang kan? Iya Mas Nanang, saya nggak berharap laku lah gitu pokoknya. Waktu ngehargain mau harga berapa? Aduh, berapa ya saya udah sama dengan tanggal lahir saya deh 23 ya tanggalnya. Itu 2,3 juta. Saya duluan tuh pede di Ada yang unik ya. 2,3 juta. Pasti Pak Bun sejuta. Oh my god. Gila, idola gue sejuta. Saya 2,3 kan kayak nggak sopan gitu Pak. Tapi masa iya kebanggaan saya diturunkan gara-gara Pak Bun gitu ya. Aku kaget Pak Bun sejuta buat apa hambanya gitu ya. Ya ampun, terus Mas Tatas juga ya ampun. Gitu ya terus noting dulu saat kita senang-senang aja. Ternyata itu kadang-kadang rezeki itu nggak ngerti ya. Ini bukan like and dislike dan bagus atau tidak gitu. Saya melihat ternyata spontanitas itu kadang dihargai lebih daripada orang yang memanipulasi dengan kesungguhan. Laku Pak. Walaupun itu bukan teori ya. Apa? Walaupun itu bukan teori. Bukan teori, saya lagi menemukan nih Mas Tatas. Lagi mencari misteri apa yang terjadi gitu. Tapi kalau Nyaman? Wah ini pertanyaan berat banget ya. Kalau nyaman tuh saya harus ada bantal dulu. Nyaman? Beda. Kalau on the spot saya berhasil itu achievement buat saya. Wah saya bisa. Tetapi kalau untuk detail itu terapi buat saya, bukan terapi. Itu my stress release. Oh, saya panggil Om ini. Jadi kalau saya detailing atau itu sebenarnya stress release karena saya berada di industri arsitektur yang by needs, by market need. Jadi kadang-kadang saya yakin lah teman-teman juga idenya lihat pasti seorang skater, seorang gimana tuh, tapi market berkata lain gitu kan. Market berkata lain pengennya gini atau walaupun nggak di misalnya kayak yang tidak di industri arsitektur pasti bosnya pengennya lain. Kita tuh ada kegelisahan. Kegelisahan itu tuh harus dirilis. Kalau enggak uring-uringan. Kalau enggak ke apa-apa yang negatifnya. Nah, saya jalannya ke detailing. Jadi dua hal yang berbeda. Masalah nyaman. Sekarang saya menemukan kenyamanan bermain di dimensi skala mata ini. Skala mata jadi main ilusi optik, main efek wow, karena menemukan sebuah buah yang tidak ditemukan orang lain itu menyenangkan buat saya. Kira-kira ini orang nggak notice sebenarnya. Ada banyak cara untuk seperti itu. Kadang-kadang sebenarnya udah ada di sini, udah umum sebenarnya. Hal tentang shadow itu udah umum. Tapi karena kita decoy-nya dibelokin ke sana dulu, orang nggak ngerti. Proses grafis. Contohnya seperti sulap, saya dulu suka sulap. Jadi sulap tangan udah tahu ya, lalu sulap tangan. Jadi ini ilmu tentang decoy sebenarnya pengecohan. Padahal kita tujuannya udah tahu, semua orang pasti tahu di sini. Tapi kita decoy ke sini orang nggak gila ini ternyata. Jadi boleh ikutin. Saya dulu pernah belajar sulap. oh anak punya tantang itu. Ikutin. Oke, plong jadi apa? Bantu ya. Tangannya mungkin bisa ikutin. Wah saya nggak bisa. Terus diputar. Gimana nih? Diikutin, makin Pelan-pelan. putar. Ini namanya slow speed repetition, decoy. Terus di tentuin kelingking ke kelingking. Kelingking ke kelingking. Kelingking. Mbak. Ujung jari ketemu ujung jari. Ujung jari. Nah jempolnya Mas Ari ke bawah itu dilurusin jempolnya. Nah gerakin kelingkingnya dari tengah. Sekarang jempolnya putar pelan-pelan ke atas. Pelan-pelan ke atas kayak saya gini.
Tekniknya adalah teknik decoy. Saya kebalik ya. Teknik decoy. Padahal saya melakukan trik itu secara perlahan, Oh iya, mau mengecoh. mengecoh, mengalihkan. Jadi pada saya, Jadi orang disuruh gitu, kita melakukan yang baliknya gitu. iya enggak gini. Saya pada saat melakukannya dengan pelan. Pada saat saya memberikan instruksi mengalihkan ujung jari ketemu ujung jari. Audiens akan melihat ujung jari. Ya, lihat dia ya. Terus kita yang kedua, yang ketiga saya nunjuk ini Mas Ari, Nah gitu. jempolnya yang lurus kayak gini. Nah pas balik saya udah dikot. Oh iya. Ngapusi. Iya ya. Berarti yang di blok M itu kamu semua ya. Jadi teknik decoy gitu. Jadi kalau kita mau kayak karya-karya saya decoy dulu baru konklusinya ditemukan kemudian. Itu menyenangkan sih, membahagiakan. Mudah-mudahan membahagiakan audiens lagi. Gitu Pak Iren, Ya, kurang lebih. oke. Karena udah datang Mas Atas dan belum ini Anggutan lagi. masih apa? Apa-apa. Gimana Mas Ari? Jadi dikatakan Pertanyaan sih, pertanyaan. Oh, mana ya? Jadi sempat ditanyakan Mas Vito tentang mana apa yang sebenarnya itu Plan ya. jadi kalau on the spot dan PR itu tergantung kita nyaman yang mana, dan itu pun sama saja karena PR itu sudah mengalami tidak pasti hanya cara kerja. Jadi memang tidak ada yang spontan yang bagus. Yang penting kita nyaman dulu. Apabila kita ada spot sudah selesai ya silakan. Tapi kalau tidak gimana itu boleh saja. Selera kita. Dan entah pasar itu mau menghargai kita itu soal bonus itu benar-benar bonus. Jadi jangan terhalang oleh penilaian dari orang-orang. Karena terus terang saya kurang jujur saya kurang sependapat dengan on the spot itu yang paling saya salah komunitas yang saya kurang cocok karena apapun karya kita itu karya orang itu kita harus menghargai, itu kita lakukan dengan hati yang baik. Ini demikian sebagai Terima kasih. Mas Tatah dan Mas, tak foto mas. Kasih mas, tak foto saya mas. mau kasih karyawan saya atau gimana? Ini yang luar biasanya itu SSW melakukan fitur nih, yang saya tadi like and dislike pasti ada, tapi saya lebih memilih like seperti tadi. Artinya bahwa pameran tunggal itu adalah wujud piramida puncak seorang seniman mempersiapkan dari atas. Sekarang SSW itu kayak ada breakthrough, bikin arisan. Nah, satu pesan saya mungkin sharing ke teman-teman, ini kita nggak bisa main-main. Walaupun SSW bikin arisan itu, menurut saya jangan main-main karena secara personality kitanya yang dilihat ya. SSW ternyata menyediakan ruang yang kita punya kayak rumah sendiri di Tandung gitu ya Mas Doni. Saya berpikir saya nggak bisa main-main ya. Jadi mungkin pesannya buat teman-teman, ya lakukan yang terbaik lah buat pameran tunggalnya. Jadi saya memang harus effort the best lah. Sampai hari Kamis itu saya tidak ngerjain apa-apa. Wow. Saya konsep aja gimana ini gitu ya. Luar biasa. Jadi yang saya pikirkan kemasan, packaging aja, ini packaging harus. Karya udah tinggal pilih kan, maksudnya yang mana yang pas, sudah kemasannya. Saya berpikir tentang kemasan, karya baru juga akhirnya tidak achieve ya. Mas Doni saya nggak bisa achieve karya baru. Akhirnya saya berpikir tentang kemasan. Kalau pesan buat teman-teman yang the next after me mungkin harus lebih baik. Wow. Persiapannya lebih matang dan ini tidak main-main karena banyak sekali seniman yang memimpikan pameran tunggal tapi mereka punya keterbatasan. Kita sudah sangat yang begitu. Oke, Atas dulu. Oh, saya ke situ. Iya. Masya Allah. Mana nih Mas Yesus? Apa Mas Atas? Ketiga. Mas, praktek keluar, Mas. Hah? Praktek keluar. Gue lama kena lampu. Masalah soal di keterangan. Nah, gitu bagus. Oh.
sebelumnya saya minta maaf karena ada miss jadwal dan beberapa gitu. Dan bahkan saya lupa kalau hari ini saya sebagai submit dan namanya pengganti dari Barada gitu. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Desa luar biasa menurut saya. Itu yang sebetulnya terlintas untuk pertama kali mengenai seseorang yang katanya sketcher. Yang uniknya justru saya kenal dengan beliau itu kenal nama lama sekali. Tapi waktu itu karena namanya di Instagram Curat-Curat Desa ternyata pikir orangnya selengean apa adanya gitu kan, maksudnya saya pikir pada waktu di untuk persepsi saya mengenal seorang desa. Tapi justru saya uniknya lebih mengenal saudaranya Mas Desa, profil sketcher yang luar biasa juga. Ternyata dua orang sosok sketcher itu ternyata kakak adik walaupun bukan kandung, sepupu, kakak sepupu, dan saya yakin dua-duanya luar biasa sekali. Untuk karya Mas Desa, ada satu hal yang unik dari seorang Desa adalah ketekunan. Karena ketika saya melihat beliau melakukan sketsa di lokasi, ya sangat serius. Bahkan yang sangat akrab untuk kita lihat adalah toolnya, satu rumah di bawah semua. Itu luar biasa. Ya kan? Itu lepas dari apakah yang dibawa itu juga termasuk dalam spontanitas ya, atau bahkan sebuah planning yang sangat luar biasa. Ini sebuah catatan, karena kadang-kadang kita lupa dengan beberapa tool, bahkan karya itu menjadi karya andalan kita, tool andalan kita, tapi ternyata kita sering lupa, ya kan Pak Agung, kita sering lupa katakanlah untuk highlight putih kita lupa bahwa pen yang putih itu. Tapi Mas Desa saya lihat luar biasa, dia selalu membawa tool yang sangat lengkap, bahkan seperti toko berjalan. Ya, beliau saya pertama kali ya luar biasa, jalannya seperti toko berjalan dan ya sangat unik karena dia mempersiapkan itu gitu. Dia meng-create itu di dalam bentuk personifikasi dari seorang sketcher seperti itu. Yang kedua adalah SSW juga luar biasa, karena SSW sebagai wadah sketcher yang sudah saya geluti lama. Bahkan di sini kenapa ya? Dan yang sangat berjasa di sini juga ada Pak Agung Dwi, karena Pak Agung Dwi sebetulnya seorang founder yang pertama bahkan. Ya, dia juga salah satu founder selain teman-teman yang lain seperti Pak Rabing, ada Mas Heri di situ, ada Pak Kuswandono di situ, dan ya biasa sekali kita juga masih ingat dengan teman kita yang bernama Marta Adi. Beliau juga luar biasa, mungkin kita mikir juga tanpa beliau juga SSB tidak akan menjadi sekarang. Kita beri kehormatan, karena arisan ini pun ada karena dari Pak Marta yang memulai juga dengan semangat beliau. Saya kembali ke tema yaitu skala mata. Untuk beberapa sketcher memang yang saya tahu dia hanya duduk di lokasi mensketsa, mengambil sudut yang nyaman dan mengambil sudut yang baik menurut kita, tapi saya nggak tahu, saya kurang memiliki ilmu untuk bisa mempersepsikan atau mengartikan atau menganalogikan seperti apa sih skala mata. Saya yakin dengan bekal ilmu arsitek dari Mas Desa, Mas Desa pasti tahu apa itu skala mata, dan saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Arisan dimulai dengan karya yang hebat, tema yang hebat, dan sketcher yang hebat. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selatan. Sampai sore nih. Silakan ada lagi yang Pak Agundri ya. Gimana kalau idola memberikan wajib. sambutan pada idola? Ya. Oh, Pak Agundri ya. Biasa. Monggo Pak. Jadi marahin lagi loh Pak, nggak mahasiswa. Ini kalau sama Desa ini sini Mary. Yakin gitu ya. Yakin. Karena apa? Semenjak ketemu dengan istri saya. Sebentar. Dia itu selama 3 hari itu kalau ketemu itu kalau saya mau saya ajak seket, desa pada enggak. Apa? Ya sama aja gitu. Sampai kemudian kalau saya nyekat itu dong, kan saya panas nih. Saya coba nih, salatnya gambar kayak bisa. Terus dilihat gitu tuh sama itu ya. Orang kodok. Oh, jadi itu Jadi cemburu makanya ya. makanya saya sebetulnya bukan ngomong saja gitu. Saya coba semuanya. Saya coba punyanya Pak Hari. Sampai caranya nyekat orang anggo katakanlah dengan skala ini aja saya coba. Tapi hasilnya tidak seperti itu. Mas Tatas yang katakan ini coretannya beda. Terus Mas satu lagi itu Mas Doni. Terakhir Mas Doni terakhir gambarnya pakai apa namanya air itu kan air itu kan keren banget dong. Malah kemeri dong itu. Saya sebagai Doni api gitu. Saya nyoba juga gitu kan, tapi hasilnya tidak ini. Kemudian kalau saya nyoba saya upload itu ternyata yang like itu turun. Jadi kalau like-nya itu di bawah 400, aku break-in. Wah, nggak bisa Panas dingin. Jadi kalau begitu nih pasar ini yang dicari adalah yang hitam putih gitu. Tapi sebetulnya saya ingin ada satu tempat lagi itu. Nah, Sesam ini salah satu apa namanya yang menjadi bagian dari yang saya lihat adalah kreativitasnya. Makanya tadi kalau dalam komentar saya bilang di situ, kamu gila ini. Karena apa? Ini yang pertama, tapi kamu memberikan parameter atau standar pameran ini keren. Ini kalau nanti setelahnya itu terus kemudian tidak sebagus desa katakanlah, orang pasti akan membandingkan sampai desa. Jadi ini bukan apa-apa loh, bukan jelek, tapi ini malah sebetulnya sampai kerennya skateboard Semarang skateboard kerennya itu. Oke, dimulai dari desa ini keren. Jadi nanti teman-teman bukan, saya harapkan tidak akan kemudian membandingkan, tapi paling tidak dalam membuat konsepnya, dalam menyajikannya, ini perlu dipikir. Nah kalau misalnya ini mungkin ada tim idenya tetap dari yang menyajikan, tapi ada yang mengolah, gitu sehingga pameran ini akan menjadi sesuatu pameran yang dijadikan sadar atau tidak. Ini harus nonton pameran sket api tangguh. Sket Semarang skateboard karena bedanya itu harapan saya itu. Jadi terima kasih Dedap karena meletakkan satu parameter yang menurut saya ini keren. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan konsepnya, bukan coretannya. Kalau coretannya saya yakin masing-masing punya kreativitas, tapi bahwa konsep menyajikan ada sesuatu yang dijadikan tema itu menurut saya menjadi penting. Siapapun penyajinya, mungkin nanti ada timnya Mas Doni yang mau balance untuk kira-kira nanti tampilannya seperti apa, supaya nanti idenya tetap dari yang penyaji, tapi ada upnya ya, dicek up gitu. Supaya nanti ini menjadi parameter untuk standar sket Semarang. Kalau mau lihat sket bagus, itu kira-kira gitu. Matur nuwun, Mas Desa. Terima kasih kamu ada testimoni dari idola nggak nyangka. Dulu dimarahin, sekarang dipuji saya. Terima kasih Bapak. Bapak mau makan apa Pak? Pesan Segera dipesan apa tapi lupa pikiran. gorengnya bisa. Ya oke. Ya selanjutnya mungkin ada lagi yang mau ngeliat Aina. Mungkin Bu Agung yang satu Bagus. kantor. Oh ya oke. Yang pernah satu kantor. Kalau mau dimarahin lagi. Siapa yang paling menarik? Oke Bu. Oh Bu, silakan. Ini dari kaum awam gitu, awam tapi punya kata lain. Terima kasih. Selamat untuk
Desa dari Kalamata. Pamerannya saya lihat sih, tadi saya ini bilang sama suami, kayaknya jadi ada satu kelanjutan nanti itu ya tadi sudah disampaikan ada basicnya tuh kayak gini gitu. Nanti setelah ini bisa nggak seperti ini gitu, makanya itu tantangan kan menjadi sketser yang lainnya seperti itu gitu. Saya pikir saya salut karena arsitek, sketser, terus kemudian bagus. kerja gitu ya. Banyak teman-teman saya juga yang ini siapa ya gitu. Teman-teman ya benar di Instagram kan ya di tempat saya gitu. Ini siapa ini kata dia bilang gitu. Oh ini anak ini Putra, saya bilang gitu aja gitu. Ya salut aja deh, selamat. Terima kasih Ibu. Jadi Bu Agung ini ya, sebetulnya tuh keluarga Pak Agung ini Bu Agung itu adiknya arsitek pertama Indonesia. Jadi saya baru tahu pada saat 17 Februari itu Pak Baskoro itu. Wah, gimana tuh Bapak pemikiran keluarga Pak Agung ini sama Bu Sari? Wah, pokoknya udah deh, keren Bu keluarganya, maksudnya keluarga. Pokoknya Bapak sama Ibu harus rukun aja sampai terus. Itu saya protes. Gak tau anak-anaknya Pak Agung ini pemikirannya kayak apa, saya nggak ngerti. Pak Agung juga masuk jajaran arsitek terkenal, udah mulai masuk ke Bandung ya Pak. Terus beliau itu nyeleneh ikut depro dokter coba, ya ampun Pak, itu saya belajar dari Bapak kayak gitu, humble thingsnya tuh saya panutan banget lah. Terima kasih Pak Agung, Ibu Agung, saya harus nyebutnya pakai Ibu Agung. Terima kasih Pak. Pak Ketua, Pak Aina. Udah, Mas Desa ada lagi yang mau disampaikan? Tuan rumah. Udah. Rumah udah tadi, Mas Atas setelah kok. Oh, iya. Apa di Berlin ya? Yang mau? Jadi saya karena ini rangkaian arisannya SSW, mohon dari Mas Atas selaku sesepuh SSW untuk secara simbolis ya. Saya di sini memang, tapi beliau bahkan yang Pak Agung ini yang lebih dari Moga Pak Agung aja. Mewakili SSW. Jadi ini posisinya mungkin digelapan dulu ya Mas Doni. Nah, gelapan dulu, buka. Pak Agung sama Pak Mek. Nggak perlu open Pak. Buka aja Pak Mek, buka aja. Buka aja. Nah, Saya didatangin para senior, mungkin ada Om Miko nanti posisinya menyalakan lampu Pak. oh ya. Founder semua ini. Semarang Founder. Amit. Ini dulu loh, di depan dulu. Depan dulu sini Di sini nih. dulu, di foto dulu ya. Nah, Ini tombol lampunya kebetulan ada 3 Pak. Ada Apa 3. oh gini aja. Ada 3 tombol. Pak Mek tuh ngomong aja, Pas, pas dinyalakan, yang nyalakan Mas Doni aja. Dengan ini kita Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pameran ini menjadi titik awal kesuksesan SSW untuk selamanya. Nah, monggo. Sebagai simbolis ya. Udah nyala. Udah nyala tadi. Sudah nyala. Ya nenek matiin nyalain lagi enggak apa-apa. Monggo Pak dilihat dari sini. Monggo. Jadi Di protokol COVID, Ada protokol ikutin COVID. alurnya pemain. Jadi Mas Doni selaku tuan rumah sudah membuat sesuai alur. Bikin melagaskan Jadi ada koridor keselamatan. Terus ini gambar Deko yang pertama kali saya ketemu sama Pak Budi, sama Mas Ari, Mas Atta, sama Mas Doni. Itu angle-nya di situ. Saya menambahkan elemen becek di situ, padahal di situ nggak ada becek supaya lebih dramatis. Terus ini kegemaran saya sendal jepit. Simple, sendal jepit itu jujur. Sendal jepit itu jujur selalu merekam apa yang menekannya gitu.
kaki mana yang terkuat. Terus sudah jepit itu kalau di musola mengajarkan tentang korupsi. Jadi gimana orang seandainya seseorang itu menangkap filosofi kata suci, tentu sudah jepit itu karena berani lewat. Sehingga kalau memaknai itu tidak akan ada korupsi di Indonesia. Sebenarnya sederhana itu. Nah ini karya terbaru yang Muhammad Hatta yang sempat disampaikan, ada narasi di bawahnya. Judulnya adalah Every Hero Has His Own Light and Shadow. Jadi setiap pahlawan itu tidak suci. Mereka punya cahaya dan bayangannya sendiri-sendiri. Nah ini adalah Pikoi atau pengalihan. Oh ini shadow-nya itu yang maksudnya? Iya. Ini ya? Iya Pak. Dengan angle tertentu dia mewujudkan interpretasi tentang Bung Karno sendiri bisa bebas gitu. Nah yang terakhir ini mungkin kalau Pak Agung udah lihat, ini adalah eksperimental saya tentang keris dan sosro. Jadi ini saya bermain mencoba dengan spektrum warna Pak Mike. Jadi saya menggunakan spektrum warna. Sebetulnya ada kacamata 3 dimensinya, cuma saya tidak pakai karena pandemi. Jadi menggunakan 2 spektrum antara warna transparan biru dan warna transparan merah, sehingga respon terhadap warna lain putihnya dia akan bercahaya berbinar. Tapi eksperimental ini baru awalan, jadi untuk membuat lebih real saya masih observasi tanpa aplikasi. Yang tengah ini adalah sebuah konsep bisnis, bahwa sebuah spek itu tidak hanya dipamerkan tapi bisa menjadi sebuah merchandise. Dan zaman sekarang itu banyak sekali aplikasi marketplace yang bisa mengambil karya dari seniman. Salah satunya ini adalah sketsa saya yang di Satwa Depan Bandung sama Kontrol. Jadi saya menerapkan tren yang terkenal momentum di sebuah kota. Terus dengan harapan orang-orang yang memiliki keterkaitan memori akan membelinya. Sebetulnya melakukan bisnis ini kecil, tetapi untuk sebagai seorang artis dia menambah profil gitu Pak, bahwa dia memiliki bisnis ini, sehingga boleh dikatakan fanbase lah. Fanbase atau follower itu dia tidak mampu membeli karyanya gitu, karena karyanya limited. Tapi mereka bisa membeli bantalnya, tasnya dan sebagainya itu ya. Mungkin ini bisa inspirasi buat teman-teman yang lain juga, dan ini open, semua orang bisa akses. Kurang selimut ya Mas ya? Kurang selimut, sorry. Oh enggak ya Pak? Iya. Oh iya bagus ya. Ini Mulan adalah pada saat itu tren saya bikin Mulan itu pada saat membuka. Saya tertarik dengan cerita aslinya dari Mulan, bahwa dia adalah seorang perempuan sebetulnya, tapi dia ikut berjuang. Dan saat ini mau buka ya, mau tayang ya. Anda salah satu fanbase-nya Mulan. Jadi nama aslinya itu adalah Buah Mulan. Ini saya menggunakan teknik watercolor, sangat sabar sekali. Terus menggunakan waterblending, kalau istilah Mas Tatas itu pakai skin tone-nya orang Asia. Jadi tidak menambahkan merah. Kalau bule kan lebih dominan merahnya, pigmen merahnya di dalam tubuhnya. Tapi ini saya lebih ke yellowing kebanyakan, kurang lebih seperti itu. Terus Summer Fest 2017 ini, tahun 2017 jauh sebelum saya sudah bekerja sama dengan beberapa artis Indonesia. Jadi dulu mereka sampai bikin kolaborasi untuk bikin project Summer Fest charity konser. Jadi orang Indonesia yang di luar negeri itu banyak sekali. Istilah kata WNI dari berbagai level, dari tenaga kasar sampai manajer itu ada, dan mereka memiliki kenangan tersendiri terhadap Indonesia. Salah satunya mereka itu sangat guyup di luar sana. Salah satunya adalah di Jepang. Jadi setiap tahun WNI itu berkumpul di Jepang itu, pindah-pindah kota, ada di Osaka, ada di Tokyo dan sebagainya. Pada saat itu ini salah satu momen yang saya bikin kreatif timnya di sana untuk membawa band ini ke Jepang untuk konser dan ketemu sama fans Indonesia yang di sana. Jadi sebuah seni itu banyak kemasannya yang bisa di aplikasi, tidak hanya pameran sebelumnya, itu bisa sangat. Kalau dibilang karyanya mungkin sangat sederhana di kaos, tapi efek di balik itu kita ada konser, kenalan dan sebagainya, ketemu sama orang-orang di Jepang dan konsulat di sana, seru. Terus
outbound baut. Jadi outbound baut itu sebenarnya tadi Mas Vito yang menemukan bahwa kenapa perspektifnya agak ngaco, mungkin Pak Agung juga bisa lihat. Karena setiap saya gambar, angle yang didapat itu mengenai perspektif imajinernya. Jadi pada angle tertentu, pada angle tertentu itu perspektifnya akan merasa pas. Jadi itu mengikuti, saya biasa di buku. Jadi pada posisi pas, dia perspektifnya firm gitu. Ini sebenarnya adalah teknik saya untuk melatih membuat logam sedetail tapi sesederhana ini gitu. Terus dolar, kenapa saya pilih dolar waktu ini adalah Inktober. Inktober dari SSW itu, Inktober itu adalah semacam challenge di dunia yang diikuti oleh berbagai skater. Pada saat itu dari SSW yang ikut saya, Mbak Iren, Barata sama Om Gunawan. Om Gunawan. Itu dalam waktu 30 hari kita mengeluarkan karya yang aneh-aneh gitu. Dan ini salah satunya gitu. Terus ini yang kadang-kadang karya saya bisa sangat sederhana seperti ini. Jadi ini pada saat Idul Adha saya meremat kertas ini supaya mendapatkan efek padang pasir. Cuman ini sangat dramatis ketika kita decoy secara bird eye view gitu ya, di kertasnya dan videonya di decoy, terus tiba-tiba saya tanda tangan. Kurang lebih seperti jadi ini yang disajikan adalah kesederhanaan tapi membuat sebuah efek 3 dimensi. Tapi sangat sederhana, cuman titik dan shading udah. Titik dan shading disesuaikan dengan shadingnya di padang pasir itu sendiri sehingga rhythm lightingnya jadi ke arah yang sama kurang lebih gitu. Sesederhana itu pemikirannya. Terus belakang ini adalah ini the heart of ocean sebenarnya melatih detail pada saat itu. Jadi ini menangkap sebuah objek berlian tentang metal dan sebagainya. Saya mencoba berlatih tentang transparansi, berlian dan hemilau pada saat itu di objek kertas coklat. Semua saya menggunakan blue paper. Saya terinspirasi dari Mary Silver. Jadi ada skater Mary Silver dari luar negeri. Saya sangat terinspirasi karena blue paper itu tidak diapa-apain pun blue paper sudah memiliki energi tanahnya gitu. Dia sudah artful gitu, tanpa apa-apa. Terus yang terakhir saya kasih judul Hamba Habibie karena ini harus mengenang pada saat Habibie wafat. Tapi ini saya bikin packagingnya seolah buku yang selalu saya gambar sehingga audiens nanti bisa lihat-lihat di sini bagaimana saya memanfaatkan lipatan kertas untuk berkesan 3 dimensi. Kurang lebih seperti itu. Demikian Pak untuk bisa mendapatkan inspirasi. Terima kasih. Menarik. Pada saat itu packaging Pak, jadi yang saya pikirkan karya-karya kecil harus dikemas seperti apa, jadi saya bikin packaging menggunakan Ini lagi kayak itu tadi. Ininya kan packaging. Packaging itu bisa menentukan kemasaran. Iya betul Pak, menambah nilai edit value dari produk. Luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, sip. Nah, sip. Spek saja, Mak. 1 jam lebih. 1 jam 30. Saya tahu coba ibu baba. Pandu. Belakang ada info itu minuman Gampang lah. Yes. dia loading dulu Pak. Oke, kita titik poinnya langsung ke rumahnya Mas Desa. Terus nanti kita scan-nya sekitaran Mas di sketch baik dari Mas Desa. Kapan? Aku sudah itu loading. Oke, yang penting poin lain tetap dengan Mas Desa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Secara simbolis, saya potong kuenya nih untuk membuka rangkaian yang diserahkan. Yang ada lalernya. Yang sini ada lalat. Siku dulu. Ini ya? Yang mana Bu? Ya, wis ngono.
Pinggir ya. Selak buka loh. Ini roti remuk ya nggak kotak-kotak deh. Dulu Sendok dong mbak, sendoknya. Ya oke. ya, simbolis. Secara simbolis. Sopo? Thomas Batas. Ah, Sang penemu. Selamat untuk bisa. Indah, terasa indah. Terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta yang sebenarnya seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Belum, siapa nih? Di dapur siapa? Siap ya? Oke, boleh ikut nyanyi. Dua, empat. Bersama menjadi di langit, akan cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, akan menjadi saksi cinta kita. Sudah lambat, sudah ini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita meski relakan kenyataan ini, tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Oh, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Ya. Menjadi saksi kita berdua. Terima kasih. Mau kalian sulap iso.
Wah, kita udah teriak-teriak baru dikasih mic-nya sih. Kamu yang kayak Kyo. Bila cinta mengukir rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua derita. Oh iya, maaf ya. Duhai cintaku, baru dikasih coba. Oke pemirsa ya, nggak apa-apa ya jelek nggak bayar juga kan masuk sini. Pulang aja. Cik, ini makin jadi makin malam semakin menjadi. Cik, 1, 2, 3. See the storm set in your eyes, see the tongue twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist so free, but a bed of nails it makes me wait, and I waiting for you. Oh, with or without you, with or without you. To the somewhere in the shore, you give it all, but I want more, and I wait without you. Oh, with or without you, oh, without you, oh, I can't live. Oh, with or without. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tired, my body breaks, you got me away. Nothing to win and nothing else to lose, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. With or without you, With or without you, with or without you, I can't live. With or without you. Jadi, makin lama
lagi